Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendri dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara, Medan. Ini merupakan video ke-11, pertemuan ke-11 mata kuliah pemrograman berbasis web dasar tahun akademik 2020-2021. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang, ya, kalau dari pertemuan pertama kita sudah ada HTML, CSS, kemudian ada juga kita bahas sekilas tentang MySQL. Untuk pertemuan 11, kita akan coba untuk masuk materi baru, yaitu tentang PHP. Materi ini merupakan materi terakhir dari pemrograman berbasis web dasar semester ini, di mana PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman server-side, sebagaimana yang sudah ada di diktat kita, atau mungkin adik-adik nanti bisa lihat di referensi-referensi lain, seperti di Waitress Course juga ada membahas tentang ini. PHP merupakan salah satu bahasa untuk membuat sistem berbasis web, dan ini merupakan bahasa yang paling familiar untuk saat ini. Oke, untuk materi pertemuan ke-11 kita nanti ada 6 materi, yaitu pertama ada penulisan, kemudian kedua commenting, variabel, operator, kemudian ada juga operasi kondisi dan operasi pengulangan. Pada dasarnya, ini sudah ada dibahas di algoritma dan pemrograman terstruktur di semester, ya mungkin semester-semester baru kemarin ya kan. Nah, jadi mungkin ini tidak terlalu ya susah dan tidak terlalu baru untuk saudara lihat. Cuman saja mungkin perintah-perintahnya yang berbeda. Biar ada sekalian, apa yang kita butuhkan pada materi pertemuan ke-11 ini? Pertama tentunya kita butuh sum versi 7413 bagaimana yang saya sarankan sebelumnya. Ada bisa lihat di websitenya sum-apache-friends.org. Untuk saat ini sudah ada versi 8.0.0 sebenarnya sesuai dengan versi PHP-nya. Tapi untuk saya tetap sarankan satu versi di sebelumnya, itu 7413. Saya memakai ini, kemudian silakan diaktifkan, klik tombol start di bagian Apache-nya. Untuk MySQL tidak perlu start saat ini, karena memang ini untuk database atau juga untuk menu-menu yang lainnya. Dan yang pasti itu adalah kita aktifkan menu Apache-nya. Kemudian yang kedua, tempat penyimpanan dari folder atau latihan-latihan kita nanti itu ada di C, kemudian folder sum, selanjutnya htdoc atau htdoc ya. Folder htdoc ini merupakan folder khusus yang disediakan untuk menyimpan file-file daripada sistem yang kita bangun nantinya. Jadi file-file PHP ada di sekalian itu wajib disimpan di htdoc. Jadi nggak bisa di video, picture atau apalagi musik ya kan. Jadi ketika menggunakan sum ini secara defaultnya, sum itu mengarahkan ke htdoc. Jadi nanti adik-adik wajib untuk menyimpan file latihannya itu di htdoc. Jadi jangan di folder yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentunya kita punya editor ya kan. Silakan file open folder. Kita pilih C, sum, kemudian htdoc. Karena di sini masih kosong, saya buat satu buah folder baru. Saya kasih namanya pertemuan 11. Oke, select folder. Selanjutnya saya buat satu buah file baru di sini. Klik kanan new file. Selanjutnya saya buat namanya praktikum 1.php. Nah, jadi nanti ekstensinya adalah .php. Kalau sebelumnya kita bahas tentang HTML, ekstensinya .html, CSS tentang .css, SQL juga .SQL. Untuk PHP ekstensinya .php. Oke, di sini sudah ada tersedia. Saya praktikum 1.php. Sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Pertama penulisan, commenting, variable dan selanjutnya. Pertama saya akan perkenalkan tentang dasar penulisan di bahasa pemrograman PHP. Untuk memulai perintah-perintah PHP, kita gunakan tanda kecil, tanda tanya, PHP. Digabung, tanda kecil, tanda tanya,
kemudian PHP, selanjutnya nanti ditutup dengan tanda tanya, tanda besar. Jadi nanti perintah-perintah PHP-nya ada di antara tanda tanya sampai tanda tanya. Nah, jadi nanti semua perintah PHP-nya ada di sini. Oke. Untuk menampilkan outputnya ke layar, kita gunakan perintah echo. Echo, kemudian dalam kutip karakter atau apapun yang akan kita tampilkan. Contoh, hello world. Misalnya ya. Hello world misalnya. Kemudian di akhir perintah kita gunakan tanda semikolon atau titik koma. Jadi nanti untuk satu perintah, baris perintah ini kita gunakan perintah atau karakter titik koma. Jadi wajib ada titik komanya. Ini menandakan bahwasanya satu baris perintah, baris ketiga ini sudah selesai. Kemudian saya simpan. Kita buka. Ini saya coba di tab baru. Silakan menuju localhost. Localhost. Misalnya di sini. Oke, ada pertemuan ke-11, di dalamnya ada pertim 1. Oke, hello world. Kalau misalnya kita lihat ini, view source dari halaman ini, maka yang ditampilkan hanya karakter hello world saja. Jadi untuk PHP-nya sendiri itu tidak akan terbaca melalui source-nya browser, ya kan? Karena dia server side, ya. Maka dia hanya diproses di server, yang ditampilkan di browser itu hanya hasilnya saja gitu. Makanya ketika kita misalnya view source dari satu buah website itu tidak ada PHP-nya di dalamnya gitu ya kan. Nah, beda deh sekalian. Lanjut materi kedua. Materi kedua kita buat satu buah file baru. Namanya praktikum kedua. Praktikum kedua. Praktikum 2.php. Oke, sekarang kita bahas tentang commenting. Atau ini di copy tadi juga bisa. Atau ini saya buat ya tulisan lain. Misalnya halaman pertama PHP misalnya. Kita tutup titik koma. Kalau dia hanya dalam satu file ini, perintah PHP saja, itu sebenarnya boleh untuk tidak ditutup. Tapi kalau nanti sudah ada misalnya sintak lain, contoh HTML, CSS, dan segala macam, dibuatkan dalam satu file ini, maka dia harus ditutup. Kalau dia sendiri seperti ini, sah-sah saja untuk tidak ditutup. Kenapa? Karena tidak ada lagi perintah lain selain dari PHP-nya, ya, bawahnya ya kan. Oke, sekarang commenting. Apa guna commenting? Commenting sesuai dengan namanya untuk membuatkan baris komentar. Misal ya kan, saudara ingin tahu echo ini fungsinya apa? Itu bisa dibuat komentarnya di sini. Dan komentar itu tidak ditampilkan ke halaman web. Misal, echo berfungsi untuk menampilkan output ke layar, misalnya ya. Oke, ketika kita simpan, ini saya tutup, back, ini ada praktikum kedua, maka komentar itu tidak ditampilkan di halaman web gitu. Oke, ini cara pertama untuk satu baris saja. Kalau baris berikutnya berarti slash 2 kali lagi, slash 2 kali lagi, dan seterusnya. Misalnya di sini bla bla bla, di sini juga ya anggap aja komentarnya itu ya. Dan juga yang lain-lainnya seperti ini. Nah, itu terserah, apapun boleh di sini ya. Karakter-karakter itu tidak masalah di sini. Kalau misalnya ingin satu perintah komentar untuk banyak baris, kita gunakan tanda slash bintang. Misalnya ini sebuah kalimat komentar ya, dengan banyak baris misalnya, ditutup dengan tanda bintang, tanda slash ya. Jadi nanti semua yang ada di sini itu sifatnya adalah komentar, tidak akan dibaca. Kita simpan, ini refresh, tidak akan dibaca. Yang dibaca hanya perintah echo-nya saja. Ini namanya komentar. Jadi nanti untuk satu buah file itu bisa ada ditambahkan komentar-komentar di sana gitu. Itu berfungsi ya bisa sebagai bentuk ya pengingat ini fungsinya ini, atau dalam bentuk ya cara-cara yang lain-lain gitu ya kan. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya variabel. Oke, untuk materi ketiga ini saya buat satu buah file baru namanya praktikum 3.
titik PHP. Oke, bagaimana pembuatan variabel di dalam PHP? Kita gunakan tanda dolar. Dolar, misalnya nama, sama dengan gunakan tanda kutip. Misalnya namanya di sini Faiz, gitu. Titik koma. Oke, string tanda dolar ini disebut dengan variabel. Var string nama. Di sini katanya dolar nama ini adalah katanya dalam bentuk variabel string. Oke. Kalau misalnya variabel lain nama, alamat di sini sama dengan misalnya Medan. Kalau dia dalam bentuk integer bisa misalnya biaya sama dengan 10.000 titik koma. Bisa langsung. Jadi PHP itu bisa langsung mendeteksi ini dalam bentuk string, ya ini dalam bentuk ya misalnya integer. Nah, di sini katanya integer, tapi kita tidak perlu perkenalkan seperti yang misalnya di bahasa C atau C++, kita perkenalkan ini ya kita inisialisasi atau apa nama istilahnya itu bahwasanya ini adalah integer, ini adalah string ya kan. Jadi kalau di PHP itu tidak perlu kita perkenalkan, kita cukup ketikkan ya nilai yang akan kita isi. Kalau dia dalam bentuk huruf dan segala macamnya yang berhubungan dengan karakter-karakter huruf, maka kita gunakan tanda kutip 2 atau kutip 1 juga bisa. Misalnya panggilan ya. Panggilan. Ini boleh kutip 1 juga bisa atau kutip 2 juga bisa. Jadi nanti untuk penempatannya kalau misalnya sudah kutip 1 kiri kanan bisa di dalamnya kutip 2. Atau kalau sudah kutip 2 di kiri kanan bisa di dalamnya kutip 1 gitu. Seperti itu. Sedangkan untuk integer dan keturunan-keturunan yang lain itu bisa kita langsung tuliskan nilainya di sini tanpa dikutip ya kan. Ini saya coba simpan tim 3, kemudian ini saya back, seterusnya di refresh. Hasilnya tidak ada. Kenapa tidak ada hasil? Karena memang tidak ada perintah untuk menampilkan outputnya. Ini tadi echo. Kita tidak ada echo kan di sini, maka dia tidak akan nampil walaupun banyak variabel di sini. Ketika tidak ingin itu ditampilkan, tidak ada echo-nya, maka tidak ada outputnya gitu. Kalau misalnya ini saya buat echo string nama titik koma, maka akan tampil sesuai dengan variabel nama ini. Nah, misalnya refresh Faiz. Oke. Kalau ingin menampilkan banyak variabel dalam satu baris, satu echo, kita gunakan perintah dipisah dengan tanda titik. Misalnya ini, kemudian spasi. Kita titik lagi. Kasih misalnya alamat. Dalam satu echo. Tapi kalau misalnya mau echo-nya rame, tiap baris ada echo string panggilan, echo string biaya, misalnya integer biaya. Nah, bisa saja ini. Jadi cara yang di atas bisa, cara yang di bawah juga bisa. Oke, simpan. Refresh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa tidak enter? Padahal ini sudah dibuat enternya ke bawah. Ini baris 10, baris 11, baris 12. Kenapa tidak enter? Karena memang tidak ada perintah enter. Siapa yang mengurusi masalah enter ini? Masalah tampilan diurus oleh HTML. Jadi, HTML dan PHP kita satukan dalam file PHP ini. Kalau misalnya mau panggilan ini dalam bentuk paragraf, maka kita tambahkan paragrafnya. Dikutip, P misalnya, dipisah. Ini juga dipisah, tidak bisa digabungkan langsung. /P. Atau langsung ke dalam echo-nya seperti ini. Echo. Terima kasih. Saudara ingin terima kasih ini bold B. Bisa juga seperti ini gitu.
B. Saya tutup, titik koma. Simpan, refresh. Ais, Medan, you. Kenapa dia di samping 10.000-nya? Karena antara 10.000 biaya itu tidak ada perintah enter gitu. Kalau misalnya di sini ada BR dengan metode lama ini, BR enter, press, maka ini bisa di bawah 10.000-nya. Tapi kalau seandainya tidak ada perintah enter, tidak ada perintah menebalkan, memiringkan, membuat paragraf, maka dia akan satu baris saja, semua dalam satu perintah gitu. Baik dari sekalian, mungkin sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operator. Oke, kita buat satu buah file baru. Di sini praktikum 4.php. Kita mulai PHP-nya. Kita buat satu buah variabel, misalnya namanya nilai 1 misalnya gitu saya. Nilai 1 atau nilai A atau nilai underscore 1, ya sah-sah saja, tidak masalah. Sama dengan 100. Kemudian string nilai 2 sama dengan 50. Oke. Ada nilai 1, ada nilai 2. Kita perkenalkan variabelnya nilai 1 100, nilai 2 50. Enter tidak pengaruh. Jadi enter pun jauh tidak masalah. Selanjutnya kita buat hasil. Misal string hasil. Kita tidak perlu perkenalkan hasil ini tipenya apa gitu. Tipe data hasil tidak perlu diperkenalkan, bisa langsung saja gitu. String nilai 1. Misalnya ini kita jumlahkan, ditambah string nilai 2. Titik koma, jangan lupa. Kita simpan. Oke, sekarang di refresh. Back, refresh, praktikum 4. Sekarang buka. Apakah sudah ada hasilnya? Apakah di sini sudah ada hasil? Belum. Kenapa belum? Karena tidak ada perintah echo-nya gitu ya kan. Oke, kita tambahkan echo string hasil. Refresh 150. Ya, begitu juga dengan cara ya misalnya pengalian ya kan. Kemudian pengurangan, apalagi pembagian, ya sama saja, kita tinggal bedakan operatornya. Misalnya di sini dibagi ya kan, bagi press 2, 100 bagi 50 2. Bagaimana kalau mau menampilkan nilai 1? Ya tinggal di echo saja, echo apa namanya di sini, misalnya angka pertama sama dengan kutip titik, dipisah dulu, string nilai 1. Kemudian misalnya angka kedua gitu. Ini ada angka kedua. Angka kedua sama dengan dolar nilai 2. Kalau ini kita simpan, refresh, semua satu baris saja. Kenapa satu baris? Karena tidak ada perintah ke bawah, tidak ada perintah enter, tidak ada perintah paragraf. P, misalnya di sini ya. Di sini saya tutup P-nya, titik dulu, kemudian slash P. Begitu juga yang ini, saya ingin pakai paragraf juga. P, kemudian di sini saya pisah dulu dengan titik, terus slash P. Ini pakai ada kalimatnya juga atau ada kata-kata hasil berapa gitu kan. Nah, misalnya di sini hasil pembagian sama dengan tutup titik, simpan, press. Angka pertama 100, angka kedua 50, hasil pembagian 2. Oke, begitu juga untuk operator-operator lainnya dengan cara yang sama ya. Oke, selanjutnya variabel sudah bisa saudara pahami, operator juga, operasi kondisi. Kita langsung masuk ke operasi kondisi. Sebenarnya ada beberapa ya artinya poin-poin yang perlu saudara cari lagi referensi yang banyak. Silakan nanti browsing-browsing atau lihat di
webs yang kita rekomendasikan. Begitu juga misalnya mau buat tanda besar, tanda kecil, atau tidak sama. Ya, semuanya nanti ada di bagian ya operator-operator itu. Selanjutnya kita bahas operasi kondisi. Kita buat file baru namanya praktikum 5 di PHP. Oke, sekarang operasi kondisi. Sebagaimana dibahas pada mata kuliah algoritma pemrograman, salah satunya kita gunakan perintah if. Begitu juga di PHP, ada juga dengan perintah if, ya kan. Misal string atau dollar nilai sama dengan 80 misalnya kan. If misalnya string atau dollar nilai besar dari 70. Ini besar dari 70. Nilainya besar dari 70 ya kan. Dengan tanda kurung. If nilai besar 70, echo ditampilkan apa gitu ya kan. Echo lulus. Misalnya kan. Sederhana. Cara pembuatannya sama dengan bahasa pemrograman yang pada umumnya, misalnya C atau C++. If string nilai atau var integer nilai di sini, var integer nilai katanya, bahwasanya dolar nilai ini adalah satu buah variabel dengan tipe integer besar dari 70, maka dia lulus. Kita coba simpan, kemudian ini kita back, refresh, praktikum 5, lulus. Kalau seandainya ada pilihan lain, kita gunakan else. Else echo gagal. Misal sini ya. Gagal. Ini kita ganti nilainya, misalnya 50. Berarti ini gagal ya kan? Nilai besar 70 lulus. Else gagal. Berarti ini nilainya seharusnya gagal. Press gagal. Oke. Penggunaan if dan else. Atau seandainya ada pilihan lain, kita coba di praktikum ke-6. Praktikum 6.php. Misalnya else-nya banyak ya. Kita mulai dari PHP, string nilai, misalnya sama dengan 90, naiknya sedikit. If, misalnya di sini, if string nilai, misalnya besar sama 80, n, nah ada dua syaratnya. Kalau ini tidak lagi saya bahas, ya artinya itu sudah dibahas secara fundamental di algoritma pemrograman. String nilai besar sama 80, n string nilai kecil sama 100, misalnya ya, di sini echo A. Contoh, ini misalnya grade-nya A. Else if, ini ada else if pilihannya. Else if, nah ini ada lagi. Misalnya antara 65 sampai besar 65, kecil sama 79. Ini nilainya B. Copy aja ya. Echo B. B di sini. Ada lagi yang lain. Misalnya else if 55 sampai 64. Ini C. Ada lagi yang lain. 45 sampai 54 misalnya. 54. Ini D. Else, lain dari itu, misalnya echo E. Oke, kita coba jalankan. Back, press, ketik A. Kenapa A? Karena dia ada di antara 80 sampai 100. Misalnya kita buat 66. 66 itu di mana dia letaknya, posisinya? Ada di B ya kan? Press B. Kalau misalnya 50,
50 itu ada di D. Nah, ini saya coba 50. 50 refresh D. Kalau saya buat misalnya 10, jadi ke situ begini. Press E. Oke. Ini penggunaan if dan if else. Selanjutnya kita coba untuk menggunakan switch ya. Ini mungkin agak sedikit panjang videonya. Mohon maaf. Karena memang materinya banyak. Kasih praktikum 7.php. Kita gunakan switch. Oke, kita mulai dari PHP-nya. PHP, kemudian untuk variabel mungkin kita samakan dengan sebelumnya. Dolar nilai sama dengan 85 misalnya. Kemudian kita buatkan perintah switch. Kita gunakan variabel di atas, string nilai misalnya. Kemudian, sebagaimana kita ketahui di algoritma pemrograman, switch mempunyai pilihan dengan perintah cache, ya kan? Cache. Sedangkan untuk opsi pilihannya, mungkin saya samakan dengan nilai ini saja. Misalnya nilai besar 80, nilai ya kecil sama 100. Ini mungkin saya copy saja. Selanjutnya di sini saya buatkan pilihannya diakhiri titik 2. Titik 2. Di sini kita buat echo misalnya sempurna ya, kita bedakanlah dengan sebelumnya ya. Sempurna. Kemudian break. Selanjutnya cache kedua. Ini mungkin saya copy saja. Cache kedua kita mulai dari 65 ya, 65 sampai 79. Itu misalnya baik ya, atau sangat baik. Saya buat sini baik saja. Kemudian satu lagi, misalnya dari 55 sampai 64. 64. Cukup ya. Kemudian jika pilihan tidak ada, kita buat perintahnya default. Default echo misalnya nilai belum mencukupi misalnya ya. Break. Oke, kita coba jalankan. Praktikum 7. Sempurna. Sempurna ada di nilai 85. Kalau misalnya nilainya 55 ya, 55, kita buat 55. Maka semestinya hasilnya adalah cukup ya kan? Oke, cukup ya. Kemudian kalau nilainya tidak dalam rank yang dibuat, misalnya di sini saya buat nilainya 40, maka dia jatuh ke pilihan nilai belum mencukupi. Nilai belum mencukupi. Operasi pengulangan. Operasi pengulangan. Kita buat satu buah file baru. Praktikum 8 lagi ya. Oke. Misalnya di sini saya ingin membuat operasi pengulangan penggunaan atau menggunakan for misalnya. For. Langsung ke dalam boleh. A sama dengan 1 misalnya. Kemudian A kecil 10. Kemudian A plus. Nah, saya rasa ini sudah ada juga di algoritma ya. A91, A kecil 10, kemudian A plus. A sama dengan 1 merupakan nilai awal. A kecil 10 merupakan batas pengulangan. Kemudian A plus bentuk pengulangan. Contohnya, saya buat di sini echo A. Selanjutnya, saya coba untuk back, refresh, praktikum 8. A sebanyak 10 kali. Gimana kalau seandainya saya enter? Ini. Plus P,
Berarti dia paragraf ya. Press P. Saya buat A-nya di sini. Dolar A. Saya pisah titik. 1, 2, 3, bla bla. Atau P-nya itu saya buat di awal. Seperti ini. A, P di sini. Nama. Misalnya. Press. 1 nama, 2 nama, 3, 10 nama. Oke, ini penggunaan for untuk pengulangan. Kemudian selanjutnya ada praktikum 9 PHP menggunakan perintah apa lagi dia? While misalnya kan? While mungkin kita buat dengan kasus yang sama gitu ya. Misalnya kasusnya nilai sama dengan 1, batas awal, kemudian while string nilai kecil sama 10. Sebenarnya hampir sama juga dengan pengulangan for ya. Echo atau ini saya copy aja. Echo nilai. Saya ke titik sini misalnya. Titiknya adalah titik HTML ya. Kemudian bentuk pengulangannya ada di sini. String, $, nilai. Plus. Back, refresh. 9, 1, 2, 3, 4, 9. Baik dari sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di materi pertemuan ke 11. Ada 6 materi di sini. Penulisan, commenting, variabel, operator, operasi kondisi, dan operasi pengulangan. Silakan nanti adik-adik coba latihan di rumah. Kemudian kalau seandainya ada pertanyaan boleh kita diskusikan di grup WA atau mungkin di e-learning. Tetap semangat belajar dari rumah, ikuti materinya dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti mata kuliah ini sampai akhir semester. Demikian dari saya, salam janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.